Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Media Cina, Sohu, percaya diri Liu Yuchen Hou Xuanyi dapat kudeta peringkat 1 ranking BWF yang bisa menjadi ancaman bagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Diketahui, terdapat beberapa perubahan ranking BWF di sektor ganda putra. Liu Yuchen Hou Xuanyi berhasil cetak sejarah merangkak ke peringkat 2. Liu Yuchen Hou Xuanyi berhasil menggeser posisi Eren Chia, So Huoyik yang turun ke posisi ketiga usai gagal mempertahankan poin Malaysia Masters 2023. Liu Hou sendiri berhasil mengoleksi 77.808 poin usai ikut serta dengan skuad Cina yang berhasil meraih gelar juara di Piala Sudirman 2023. Dengan catatan ini, Liu Yuchen Hou Xuanyi semakin dekat perolehan poin dengan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto di posisi puncak ranking BWF. Berhasil mencapai ranking tertinggi di sejak dipasangkan pada 2022 lalu, media Cina, Sohu, lantas sesumbar dapat mencapai peringkat 1 menggantikan Fajar Rian. Di nomor ganda putra, pasangan Indonesia Alfian, Ardianto masih menempati peringkat pertama. Liu Yuchen Hou Xuanyi berhasil ke posisi kedua dan bisa saja menggeser Fajar Rian, tulis Sohu. Bukan hal yang mustahil jika Liu Hou dapat menggeser Fajar Rian di posisi puncak ranking BWF karena ganda putra Cina ini memiliki tren baik dalam beberapa turnamen bulu tangkis. Belum lama dipasangkan, Liu Hou sukses mengoleksi 3 gelar juara yakni di BWF World Tour Finals, Australian Open, dan Indonesia Open 2022. Tentu, hal ini menjadi ancaman bagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang baru saja terhenti di babak pertama Malaysia Masters 2023. Seperti diketahui, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi ganda putra nomor 1 dunia terhitung sejak Desember 2022. Selain Fajar Rian, 2 ganda putra Indonesia juga berhasil tembus top 10 ranking BWF yakni Ahsan Hendra ranking 8, dan Leo Daniel ranking 9. Namun, ganda putra yang akrab dijuluk Fajri ini harus waspada. Pasalnya, ganda putra Cina, Liu Yuchen Hou Xuanyi semakin menunjukkan peningkatan dari segi ranking BWF. Apalagi performa Fajar Rian bisa dibilang kurang maksimal dalam beberapa turnamen terakhir usai menyabet gelar di All England 2023. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto selalu terhenti di babak perempat final 2 turnamen setelah All England 2023 yakni di Spain Masters dan Badminton Asia Championships. Sementara di turnamen terakhir, Fajar Rian harus terhenti langkahnya di babak 32 besar Malaysia Masters dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Oleh sebab itu, meski masih terpaut jauh untuk Liu Yuchen Hou Xuanyi menggeser posisi puncak, Fajar Rian harus tetap hati-hati dan harus kembali mengembalikan performa seperti di awal musim. Turnamen selanjutnya yang bakal diikuti Fajri dan Liu Hou adalah Singapore Open 2023 yang digelar pada 6 hingga 11 Juni mendatang. Di Singapore Open 2022 sendiri Fajar Rian berhasil melaju hingga final meski akhirnya gagal juara usai takluk dari rekan senegara, Leo Rolly Carnando, Daniel Martin. Sementara Liu Yuchen Hou Xuanyi sendiri terhenti di babak pertama pada Singapore Open 2022 dari Fajar Rian. Tentunya jika berhasil melaju lebih jauh di edisi kali ini akan menjadi kesempatan mereka untuk mendongkrak poin ranking BWF. Lantang menyentil jadwal turnamen yang dianggapnya tak manusiawi karena terlalu padat, saran legenda bulu tangkis asal Malaysia, Lee Chong Wei, ditolak oleh BWF. Legenda bulu tangkis yang pernah menapaki puncak di ranking BWF, Lee Chong Wei, belum lama ini menyuarakan pendapatnya tentang jadwal pada turnamen. Keresahan Lee Chong Wei itu dilontarkan di sela-sela penganugerahan BWF Hall of Fame untuknya dan Lin Dan di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, pada Jumat, 26 Mei 2023. Saya pikir bulu tangkis sekarang hanya tentang kuantitas dengan rangkaian turnamen secara beruntun. Pemain bukanlah robot, ucap Lee Chong Wei dilansir dari TVBS. Olahraga ini sekarang tak masuk akal. Ada rangkaian ketegangan tanpa henti, banyak pemain yang cedera. BWF sebaiknya mengurangi jumlah turnamen. Coba bisa lihat mereka hanya memiliki beberapa turnamen besar dengan 4 Grand Slam.
Lebih baik tingkatkan jumlah hadiah uang dan fokus pada beberapa turnamen besar, sehingga kualitasnya lebih baik, ujar Lee Chong-wei. Hanya saja, masukan Lee Chong-wei agaknya tidak disetujui oleh Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, Paul-Eric Hoyer. Saya pikir posisi kami sangat kuat sekarang. Sekarang kami bisa membicarakan zona mana pemain yang terbaik, dan zona mana yang harus ditetapkan untuk pemain tingkat 2 dan 3, ujar Paul-Eric Hoyer dilansir dari New Straits Times. Saya percaya bahwa ini akan memungkinkan bagi generasi muda untuk benar-benar mendapatkan harga uang sejak awal, sambungnya. Kami juga mendengar masukan serupa dari mantan pemain legendaris lainnya, di ranking BWF, ujar peraih medali emas tunggal putra Olimpiade Atlanta 1996 itu. Sebagai mantan pemain yang pernah berkuasa di puncak ranking BWF, Lee Chong-wei tentu sangat memahami jika jadwal padat tentu bisa merugikan atlet. Tak hanya cedera dan stamina terkuras, hal lain yang paling memungkinkan dari jadwal padat adalah tingkat kejenuhan atlet menjadi berlipat, sehingga hasil dikhawatirkan menjadi tak maksimal. Memang harus diakui jika tahun ini, BWF telah menambah daftar turnamen BWF Super 1000 dari 3 menjadi 4, Indonesia Open, All England, Malaysia Open, China Open. Kemudian Super 750 dari 5 menjadi 6, Singapore Open, India Open, Japan Open, Denmark Open, French Open, dan China Masters. Sementara turnamen Super 500 juga bertambah dari 7 menjadi 9. Artinya sangat wajar jika tahun jadwal ini semakin padat ditambah. Contohnya, usai Piala Sudirman 2023 pada 14–21 Mei lalu, sudah ada 4 BWF World Tour yang digelar secara maraton. Dimulai dari Malaysia Masters 2023, 23 hingga 28 Mei, Thailand Open 2023, 30 Mei, 4 Juni, Singapore Open, 6–11 Juni, dan Indonesia Open 2023, 13 hingga 18 Juni. Jadwal ini dirasa terlalu padat karena biasanya usai event beregu seperti Piala Sudirman 2023, BWF akan memberikan sedikit jeda turnamen agar atlet bisa istirahat sejenak. Di sisi lain, 4 turnamen padat usai Piala Sudirman 2023 ini sudah masuk kualifikasi periode Olimpiade 2024 yang dibuka per 1 Mei lalu, hal yang pada akhirnya sayang dilewatkan atlet. Belum lagi ada faktor lain di mana pemain top 15 besar diharuskan mengikuti beberapa level turnamen tertentu oleh BWF. Melihat fakta, jadi mungkin saja bukan hanya ex-tunggal putra ranking 1 BWF, Lee Chong-wei yang merasa jadwalnya terlalu padat dan tidak manusiawi. Ganda putri andalan Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti mulus melenggang ke babak 16 besar Thailand Open 2023. Kepastian itu didapat setelah Apriani, Fadia menghajar wakil Skotlandia, Julie McPherson, Chiara Torrance. Laga tersebut digelar di lapangan 3 Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Thailand pada Rabu, 31 Mei 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Apriani, Fadia berhasil mengamankan tiket babak 16 besar setelah menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-12. Apriani, Fadia memulai pertandingan dengan permainan agresif dan cepat. Ganda putri ranking 4 dunia itu tidak memberikan kesempatan McPherson, Torrance untuk melawan. Permainan cepat tanpa kesalahan membuat Apriani, Fadia unggul jauh sejak awal pertandingan. Alhasil, Apriani, Fadia berhasil unggul pada jeda interval game pertama dengan skor telak 11-3. Setelah jeda, Apriani, Fadia tidak menurunkan tempo permainannya dan memanfaatkan sejumlah kesalahan McPherson, Torrance. Pada akhirnya, Apriani, Fadia berhasil memenangkan game pertama dengan skor meyakinkan 21-11. Berlanjut pada game kedua, Apriani, Fadia menurunkan intensitas permainannya menjadi lebih lambat. Juara Singapura Open 2022 itu terpantau banyak menerima serangan dari McPherson, Torrance. Namun, keduanya dapat mengantisipasi serangan itu dengan baik. Alhasil, Apriani, Fadia kembali unggul pada jeda interval dengan skor 11-7. Setelah jeda, Apriani, Fadia terus bermain dengan tempo permainan lambat. Namun, perlahan mereka berhasil meninggalkan McPherson, Torrance. Pada akhir-akhir pertandingan, McPherson, Torrance banyak melakukan kesalahan fatal yang berujung poin untuk Apriani, Fadia.